Terus sampai sekarang tidak dibayar? Tidak dibayar emang. Tanah itu diapain? Diuruk atau udah jadi bangunan? Diuruk, udah bangunan Pak. PC-nya udah rapet. Udah rapet. Jadi apa? Perumahan atau jadi? Perumahan. Di PIK 2 juga? Nah, luas berapa itu Pak? 28 hektar. Jadi mohon dibantu, mohon diurus lahan kami yang ada di Selembaran Jaya seluas 28 hektar dengan bukti surat, kami mempunyai surat girik. Oh, jadi ada kewajiban pajak tapi nggak mendapatkan manfaat tanah tadi ya? Iya, tanah sudah diambil ya, tapi saya bayar pajak terus karena saya juga takutnya ntar suatu hilang haknya nanti ya. Gitu. Makanya Ya, saya nggak bayar pajak dianggap nggak bukan miliknya nanti ya. Betul, iya itu tujuannya. Iya. Ya. Itu Ibu, ada informasi dari mereka mau menawar lagi atau udah didiemin aja sama mereka? Didiemin aja? Diem aja. Sekarang itu jadi apa tanahnya? Apa udah jadi bangunan? Jadi perumahan mewah Pak. Perumahan mewah? Mewah. Masuk PIK berapa? PIK 2 ya? PIK 2. Pemirsa, ini tolong disut. SPPT pajaknya bayar terus nih. Iya. Kewajiban kepada negara dibayar, tapi perlindungan negara terhadap hak milik Ibu ini tidak dilaksanakan, sehingga hak Ibu untuk memanfaatkan tanah miliknya tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya yang ada di Provinsi Banten, bukan hanya yang terdampak oleh proyek PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group, tapi kepada seluruh rakyat yang peduli terhadap keadilan, yang tidak ridho ada rakyat dizalimi, yang ingin pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Hari ini kami sampaikan bahwa kami sedang berada bersama-sama rakyat yang menjadi korban atau terdampak proyek PIK 2. Tadi kami sudah berkunjung di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk membuktikan adanya Sungai Kalimalang yang diuruk oleh proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang menyebabkan masyarakat terhalang untuk bisa mendapatkan manfaat dari sungai. Tambak-tambak yang kemudian jadi tidak produktif dan bahkan meluap banjir yang kemudian dibuat sodetan tadi ya. Nah, hari ini kita berada di desa apa ini Ibu ya? Desa Pangkalan, Kecamatan Telunaga ya, Kabupaten Tangerang. Ada dua masyarakat yang juga terdampak proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang sebelumnya dalam berbagai kesempatan di media atau perwakilan dari Pantai Indah Kapuk 2 selalu menampik adanya masyarakat yang menjadi korban proyek ini. Nah, hari ini kami ingin melakukan mitigasi lapangan sebagai materi muatan untuk kami jadikan bukti nanti videonya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui kami sedang menggugat Pantai Indah Kapuk 2 juga sejumlah pihak yang lainnya. Yang pertama ada Sugianto Kusuma atau Aguan, yang kedua ada Antoni Salim, yang ketiga ada PT Pani Pantai Indah Kapuk, kemudian ada juga Joko Widodo, ada Erlangga Hartarto, Mas Kota Surtawijaya, termasuk juga ada PT Kukuh Mandiri Lestari, termasuk Kementerian Keuangan. Nah, ini dalam kerangka mitigasi untuk proses pembuktian, sekaligus kami ingin menyampaikan dengan video ini kepada seluruh masyarakat agar bisa ikut memberikan dukungan dan sekaligus doa agar upaya kita bersama untuk mengembalikan hak-hak rakyat dan mendapat perhatian dari pemerintah, terutama perhatian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan agar kezaliman ini bisa diangkat. Yang pertama, di sebelah kiri saya sudah ada ibu-ibu, kita tanya saja beliau siapa dan apa persoalannya. Ibu, nama Ibu siapa ya Bu ya? Ibu namanya Tin Suhartini, istri dari Pak Haji Jaib. Baik, Bu Tejo Hartini, istri dari Pak Haji Jaib. Bisa dijelaskan Bu, peristiwanya apa, tanah luas, kapan mulai diambil dan sampai hari ini bagaimana kelanjutannya? Silakan. Ya, saya Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanah saya yang berada di Tanjung Burung, yaitu dari tahun, saya punya tanah itu dari tahun 72 Pak. Ya. 2016 itu 2016 saya ditawari untuk dibeli. Memang oleh siapa itu? Oleh orangnya Agung Sedayu, Pak Ali lah. Ali Hanafiah Wijaya ya. Ya. Jadi waktu itu memang 2014 itu ada yang tanah yang sudah dibayar, yang
yang nama pribadi ibu ya. Seluas kurang lebih 6 hektar itu sudah dibayar memang. Nah selanjutnya yang 2 surat lagi ini nama Pak Haji Jaib. Kurang lebih luasnya 11 hektar yang 2 surat, 1 sertifikat, 1 lagi girik ya. Jadi 2016 itu mereka bilang mau dibeli lagi, saya bilang boleh saja. Tapi saya minta waktu sebentar karena uang saya itu belum, saya mau belanjanya kemana gitu, beli tanahnya dialihkan kemana gitu. Tapi nggak lama lagi kemudian sekitar itu 2016 ya, nggak lama lagi orang banyak bilang tanah saya sudah di overlap. Akhirnya ada sertifikat lain di situ begitu, overlap gitu. Katanya ya. Tapi saya cek ke BPN. Tumpang tindih jadi tanah saya ditindih dengan yang baru ya, dengan dibagi-bagi. Tapi bukan kan kalau yang sertifikat itu hanya satu buku, dibagi-bagi menjadi 3 buku. Tapi saya nggak debat. Saya bilang ya kita nanti bagaimana caranya untuk minta pembayaran gitu ya. Dijanjikan saya ngajak orang tolong diurusin tanah saya. Tapi ya itu jawabannya nggak usah diurusin dah tanah ini mah, kata begitu Pak. Ya saya kan bingung, saya masih bayar pajak. Tapi tanahnya sudah diuruk ya? Waktu itu belum Pak, diuruknya berapa ya, 6 tahun yang lalu deh. Berarti 6 tahun 2019. Iya, adalah 2016 mau ditawar, 2019 diuruk ya? Iya, diuruk itu padahal saya waktu itu masih ada ikannya Pak. Masih ada ikan tapi. Oh, ini sebelumnya apa tanah bentuknya, Bu? Empang Pak. Iya, saya tadi tambak empang ya. Diuruk tuh yang sertifikat. Tanah saya itu ada di pinggir jalan padahal Pak, masuk mobil. Iya. Akhirnya kata tetangga-tetangga yang ini, saya mau bersaksi untuk tanah Pak Haji Jaib ini memang belum dibayar. Gitu. Kenapa sekarang diuruk dan juga dia mau bersaksi Pak kalau memang tanah ibu ini dibilangnya tanah orang gitu. Itu sekitar empang kan kita tetangga. Dari tahun 70 soalnya ya. Iya, dari tahun 72-an Pak. Tahun itu 74 itu dibikin itulah akte jual beli. Sebelumnya dari membeli atau warisan itu Bu? Beli Pak. Beli ya? Beli dari orang Selembaran Pak. 72 saya beli, AJB saya bikin lagi tahun 74. Setelah itu tingkat dari sertifikat tahun itu juga? Enggak, lain lama lagi Pak. Ada Perona, tapi saya nggak ikut Perona. Saya mandiri ya jadi? Mandiri ya. Sporadis ya? Jadi waktu itu saya pikir saya udah girik kok, ngapain saya peronain lagi gitu ya. Jadi saya mandirilah ini sendiri. Ya itulah keluar surat yang sertifikat ya. Jadi nggak sama dengan surat yang orang-orang Perona itu ya beda. Ya, itu. Bu, itu dulu pernah ditawar harga berapa atau nilainya berapa sih kira-kira sekarang? Iya, dulu saya ditawar 140 per meter. Yang pasaran saat itu berapa sudah? Ya memang 140, 130. Oh, normal waktu itu ya. Karena tanah ibu lebih bagus di pinggir jalan, ditawar 140. Kalau yang agak jauh ditawar 130, Pak. Nah, yang saya punya girik waktu itu, bukan girik, SPT-nya ada ya. Dibayar itu 125. Yang sudah dibayar. Yang sudah dibayar ya. Yang atas nama ibu itu ya? Iya, betul. Yang atas nama bapak ini yang belum dibayar? Iya, yang dua surat ini atas nama bapak, sertifikat dan girik. Yang totalnya 6 hektar tadi ya? Dan pajaknya masih saya bayar. Sampai hari ini? 2024 masih saya bayar. Oh, jadi ada kewajiban pajak tapi nggak mendapatkan manfaat tanah tadi ya? Iya, tanah sudah diambil ya. Tapi saya bayar pajak terus karena saya juga takutnya ntar suatu hilang haknya nanti ya. Gitu. Makanya saya nggak bayar pajak dianggap bukan miliknya nanti ya. Betul, iya itu tujuannya. Iya. Itu Ibu, ada informasi dari mereka mau menawar lagi atau udah didiemin aja sama mereka? Didiemin aja? Diem aja. Sekarang itu jadi apa tanahnya? Apa udah jadi bangunan? Jadi perumahan mewah Pak. Perumahan mewah? Mewah. Masuk PIK berapa? PIK 2 ya. PIK 2? Ya. Masya Allah. Itu seluruhnya itu udah. Tapi jadi yang perumahan ini, mewah? Kalau yang 5 hektar yang sertifikat ya Pak ya. Tapi kalau yang itu belum semuanya dibangun. Tapi udah diuruk juga? Separuh. Artinya dari 2 sertifikat, 1 udah jadi perumahan yang 5 hektar. Iya, betul. Ya sisanya berapa hektar? 5 lebih, Pak. 5 lebih baru diuruk sebagian masih belum. Ya, yang dekat itu tuh, yang girik yang belum semua, iya. Pantai Bakabuk 2 sekarang posisinya di mana kira-kira lokasinya di PIK itu? Tanjung Burung, Pak. Oh, Tanjung Burung. Oh, ini mohon maaf Bu, tolong di-shoot ya.
pemirsa, ini tolong disut SPPT pajaknya bayar terus nih. Iya. Kewajiban kepada negara dibayar, tapi perlindungan negara terhadap hak milik ibu ini tidak dilaksanakan, sehingga hak ibu untuk memanfaatkan tanah miliknya tidak bisa. Yang kedua, ini sertifikat lama nih modelnya, berarti benar nih. Iya. Kalau yang baru kan sudah BPN, ini masih Departemen Dalam Negeri. Iya. Begitu. Ya. Dan ini yang atas nama ada satu kepemilikan sertifikat, yang satu girik. Iya. Yang girik ini saya cek dulu ya, sebentar. Ini yang tanda tangan Camat Teluk Naga, Supriyadi STP, Tanjung Burung, 5 April. Ini lurah sekarang Pak, Lurah Idris. Supriyadi kalau di sini, Iya, camatnya. Iya, camat ini. Dengan lurahnya Pak ya? Iya. Iya. Dulu yang punya IPEDA giriknya Ajaib ya, nomornya 1758, tempat tinggal Pangkalan. Ini ini yang cuman giri ini ya. Ini luasnya di mana nih Bu, kok gak kebaca? Itu 5 hektar. Oh, 5.841 ini ya. Betul. Kalau ini yang sertifikat. Nah, ini yang sertifikat. Sudah atas nama Bapak ini ya? Iya, semua nama Bapak. Ini luas. Nah, ini sudah ini hak milik nomor 296 Tanjung Burung. Iya. Namanya M. Jaib Suherman nih pemegang haknya. Iya. Jadi konversi dari bekas hak milik adat. Jadi dari girik dulu ya. Giriknya C738 persil nomor 4D. 4D itu berarti tanah darat ya. Pemirsa yang kalau belum tahu. 4D3 C738. Ini luasnya 50.665 meter persegi. 5 hektar berarti. Ya, 5 hektar lebih. 6 hektar kurang sedikit. Ini juga 5 Ya, berarti 10 hektaran. Nah, yang ini pemirsa tadi sudah jadi perumahan di PIK 2. Belum dibayar. Belum. Yang ini sebagian sudah diuruk, sebagian masih belum ya. Harapan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Presiden atau kepada pemerintah? Ya. Harapan Ibu sebagai masyarakat biasa ya Pak ya. Mengharapkan untuk pembayaran ini, karena Ibu pajak Ibu patuh ya. Amnesti juga Ibu dulu ikut. Ya ikut, Ibu sudah bayar semua apa yang Ibu punya ya untuk negara. Maksudnya dilaporin semua hartanya ya. Semua ke perpajakan ya. Karena Ibu patuh pajak ya Pak ya. Dan harganya Ibu mau sebenarnya oke juga dengan harga itu waktu itu ya. 140 Pak ya. Oke juga karena itu sedang merata gitu. Iya. Tapi itu di tahun 2016 waktu itu ya? Iya betul, 2014 Pak. Yang 2014 malah ya? Kalau sekarang kan berarti harusnya udah naik lagi ya? Iya, paling enggak ya 250 ya Pak. 250, iya. Nah, tapi intinya dibayar begitu ya? Iya, kalau sekarang intinya dibayar dengan inilah. Sudah sempat menghubungi pihak Agung Sedayu atau pihak PIK? Belum lama ya Pak ya, lurah lama. Oh, lewat lurah? Lurah lama, yang bukan lurah Ilis ya sebelumnya. Kades ya, Kades lama ya? Kades lama. Dia datang ke sini, ya. Terus saya bilang ini surat saya bagaimana, kan dia yang lebih tahu ya tadinya. Oh dia ini telepon, ditanggapin dengan Pak Ali katanya. Dia terus sama Pak Denny, karena Pak Denny juga udah pernah ke rumah saya Pak. Pak Ali juga pernah ke sini, cuman nggak ketemu sama Ibu tuh waktu itu. Nah kata Pak itu ya Pak Lurah, dia ngaku Bu. Emang tanah ini belum saya bayar, jadi gitu. Tapi terus kenapa mereka berani bangun gitu? Iya, kita nggak berani deh kali lurah ngomong begitu ya, karena talinya bekas ini juga. Jadi. Tapi dia mengakui memang belum dibayar oleh Ali Hanafi ini ya. Iya, kata Denny, emang tanah ini belum dibayar. Tapi setelahnya itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi, udah sepi lagi. Dari 2018 itu terakhir? Enggak, belum lama Pak. 2024. 24? Iya. Oh. Belum rame-rame belum. Belum, setelah rame ini nggak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar lagi. Baik kepada pemerintah ini harusnya dibayar. Kalau tidak dibayar harusnya beliau yang punya hak. Dan sebenarnya bangunan di atas tanah milik orang lain itu sebenarnya tidak boleh ada IMB. IMB itu kan dasarnya adalah kepemilikan atas tanah. Jadi kalau tanah itu belum beralih haknya dengan akte jual beli atau hibah dan yang lainnya, tetap nggak bisa kemudian diterbitkan izin mendirikan bangunan. Tapi faktanya sudah berdiri bangunan ya Pak? Iya, udah diisi, sudah diisi. Klaster ya, Masya Allah. Rumah miliaran Pak. Miliaran ya, dari 140.000 perak per meter jadi rumah miliaran. Baik, yang kedua sebelum nanti kami beri simpulan kepada Bapak siapa? Pak Haji siapa Pak? Pak Surti. Pak Surti ya. Ceritanya bagaimana Pak ini terkait tanahnya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya emang Pak datang dikuasain Pak nih sama PT. PT apa itu Pak? Tahu PT apa tuh?
PIK 2 ini. Iya PIK 2 Ya, terus sampai sekarang nggak apa-apa nanti dibantu ya nanti. dijugu, Ya. iya. Biar beliau dulu nanti ditambah penjelasan ya. Terus sampai sekarang tidak dibayar. Tidak dibayar emang. Tanah itu diapain? Diuruk atau udah jadi bangunan? Diuruk udah bangunan Pak. PT-nya udah rapat. Udah rapat. Jadi apa? Perumahan atau jadi Perumahan di PIK 2 juga? 28 Nah, luas berapa itu, Pak? hektar. 28 hektar. Nama Bayaran bin Seat. Namanya apa? Bayaran bin Seat. Bayaran bin Seat Giri ya? Iya, Giri. Pak. Nah, itu satu giri atau beberapa giri? Satu. Satu giri. Dulu tanahnya dalam bentuk apa? Empang juga? Empang sih. Dan itu menjadi sumber penghasilan juga dulu? Iya. Maksudnya Pak. dikelola gitu loh? Iya, dikelola sama orang tua saya, mengkong saya gitu. Oh, ini Bapak sudah generasi anak ini ya? Iya, sekarang dikuasain. Oh, bahkan cucu? Sejak tahun berapa itu dikuasai oleh PIK itu? Ya, waktu ini tahun 2019. Iya. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sempat ada penawaran dari perusahaan atau apa? Nggak ada gak sabar-sabar aja. Cuman dibilang sabar-sabar. Iya. Siapa yang menjanjikan sabar-sabar itu? Aduh, banyak sih Pak, nggak kenal orangnya lah. Oh, orang datang bilang Iya. sabar gitu. Sabar. Nggak dikenal tapi? Nggak dikenal. Bukan orang kelurahan? Bukan. Bukan tetangga juga bukan? Bukan. Orang yang tidak dikenal begitu Iya. ya? Tapi katanya dia mengatakan sabar, nanti juga ada Sabar. penyelesaian gitu? Iya. Oh, bisa dibantu penjelasannya? Iya. Ini Bapak statusnya apa? Anak atau Ada. Kakek juga. Iya. Enggak. Cucu. cucu ya? Coba Iya. dipegang. Nah, jelasin. Ceritanya gimana gitu, biar bisa lebih sempurna. Iya Pak, jadi dalam hal ini waktu Letak tanahnya dulu, saya lupa tadi. Tanah itu di mana? Tadi luasnya kan sudah Iya, berapa? tanah itu lokasi di lokasi Selembaran Jaya. Selembaran Jaya Iya. 28 hektar Iya, ya. 28 hektar. Iya. Saat itu kami sedang kelola. Dalam Itu bentuk lepasan ikan. ikan. Iya. Apa yang ditanam ikannya dulu? Itu ikan bandeng, udang juga, iya. Udang. Berapa diangkat? Berapa ton biasanya panen? Ya, waktu itu berapa? Dan 5 Oh, sampai berarti 5 nggak ton. terlalu bagus lah ya. Kalau iya, tadi bagus. di sana cuma 6 hektar bisa 3,5 ton tadi. Iya. Itu per kotak. Oh, per kotak. Iya. Ya, bukan keseluruhannya. Iya, enggak keseluruhan, iya. Ya, kalau itu ada berapa kotak kejinya? Itu lumayan luas Pak, banyak. Lebih dari 10? Lebih dari 10. Nah, kali Iya. 10 saja udah gede tadi ya berarti ya. Tuh. Nah, dulu dikerjakan sendiri atau dikelolakan sama orang lain? Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Iya, orang tua sama engkong dia. Iya. Berarti begitu ditutup langsung nggak bisa datang, langsung diuruk gitu. Nggak bisa. Pertama Iya. diaksesnya dulu yang itu. Iya. Dipagar gitu? Kagak nggak dipagar, jadi langsung diuruk aja Oh, lah itu. dikit-dikit Iya, langsung dikit-dikit semuanya? iya, sampai habis. Iya. Saat diuruk waktu sedikit sudah pernah mengadu ke kelurahan atau ke desa. Sudah. Apa tanggapan dari desa? Tanggapan dari desa Iya. itu ya Nggak itu. nggak ada tanggapan sama sekali. Nggak ada tanggapan. Sempat melaporkan ke polisi gitu nggak? Enggak. Nggak ada kejelasan. Kami ada jelasan, takut. Sempet nanya ke perusahaan PIK 2 nggak? Aduh, nggak berani. Nggak berani. Iya. Takut kenapa? Iya. Takut. Ya takut memang. Memang menakutkan nih PIK 2 ini di tengah masyarakat. Udah banyak Memang cerita. menakutkan Iya, udah gitu. banyak cerita. Udah banyak cerita. Kita, ya. Apa ceritanya? Ada yang di penjara? Ya begitulah. Begitu ya. Ada yang kemudian diancam-ancam. Ya. Ada. Tapi kalau keluarga ini nggak diancam-ancam. Keluarga kagak. Karena nggak nanya-nanya tadi Nggak ya. nanya-nanya. Mengambil milih diam aja lah ya. Iya. Tapi harapannya apa kira-kira terhadap tanah itu? Kami harapan sekarang ini bisa dikembalikan atau bisa dibayar tanah kami. Iya, kalau mau dibeli dibayar, Iya, tapi kalau nggak bayar ya dikembalikan. Tapi Kembalikan, sekarang ya. posisinya udah jadi apa? Perumahan. Perumahan. Iya. Klaster juga. Pasar juga. Nilai berapa di situ per meter? Per Kalau ibu kan meter. 140.000 tadi. Iya. Berapa? Waktu Itu dulu mau 500 emang pertama mah. Iya, sempat dengar itu. Iya. 500. Oh, berarti strategis ya di tempatnya. Iya. Pinggir jalan Salembaran Jaya Iya, itu. iya, iya. Sama yang dulu ada kecelakaan jauh nggak dari situ? Enggak. Tapi ini Iya. jalan gede gitu ya? Iya, jangan. Jalan pipa nih. Iya. Kepada pemerintah harapannya kepada Pak Prabowo, silakan mumpung ditonton Pak Iya. Prabowo nih orang kecil nih. Kami sebagai rakyat, Ya, minta. Bapak Presiden minta tolong. Jadi Saya- mohon dibantu, mohon diurus lahan kami yang ada di Selembaran Jaya seluas 28 hektar dengan bukti surat. Kami mempunyai surat girik. Udah itu. Ya. Bapak sekalian silakan.
harapannya kepada Ya minta diselesaikan aja, minta diberesin Pak. beresin Ya ya. sama Bapak Presiden. Iya, Pak Presiden. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Alah. Baik pemirsa, memang modus overlap yang disampaikan oleh Ibu ini marak terjadi di kasus proyek Pantai Indah Kapuk 2, dan kami menemukan data ada 3 NIB atas nama 3 orang seluas 900 hektar. Ini atas nama Gojali, Freddy, dan Henry. Nah, dugaan kami nama-nama inilah yang dijadikan sertifikat untuk mengoverlap punya masyarakat, untuk merampas punya rakyat, sehingga mereka merasa punya hak untuk menguruk. Padahal di atas tanah yang diuruk itu masih ada hak masyarakat. Tapi mereka timbulkan surat mereka sendiri. Kalau ada negosiasi mereka bayar, kalau nggak kena nego kadang-kadang dibiarkan seperti Bapak dan Ibu ini yang tidak jelas. Kami tadi menemukan di daerah Kronjo itu dibayar hanya DP. Selebihnya nggak dibayar. Harganya di sana cuma 50.000 Bu per meter. Mungkin karena agak jauh ya. 50.000 gitu. Karena itu kami berharap sebenarnya bukan lewat pengadilan, justru lewat negara, lewat pemerintah agar hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena apa yang dialami oleh masyarakat ini bersifat masif di berbagai daerah yang menjadi peta proyek Pantai Indah Kapuk 2 di sepanjang pantai utara Tangerang ya, atau pantai utara Banten begitu, karena sampai juga ke Kabupaten Serang di Kecamatan Tanara. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dan semoga tidak ada lagi yang mengatakan masyarakat yang dirampas tanahnya itu sebagai hoak ya kepada Pantai Indah Kapuk 2. Beberapa kali saya lihat pihak kuasa hukumnya ya berapi-api menyatakan akan dibayar. Ini faktanya tidak dibayar begitu. Kalau klaimnya punya suratnya, justru ini BPN harus melakukan audit menyeluruh negara menurut saya dari pemerintah untuk mengaudit BPN. Kenapa bisa ada sertifikat overlap ini, dan modus operandi merampas tanah rakyat itu rata-rata memang dengan menerbitkan sertifikat yang lain untuk ditimpakan kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat seolah-olah tidak punya hak dan yang diakui haknya adalah hanya yang punya perusahaan. Ini modus lama sebenarnya sudah terbaca. Oke, Ibu silakan penutup, silakan ingin doa atau harapan terakhir. Ya, harapan Ibu dan mungkin yang Bapak juga yang punya lahan ya Pak ya. Semoga Pak Presiden ikut dibantulah kami rakyat kecil yang memang itu mata pencarian tadinya ya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar Pak ya. Terima kasih. Amin. Baik, demikian pemirsa kami informasikan langsung dari desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Nega, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.